في كتابه الكريم وأصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu bapak jamaah salat subuh Masjid Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah takdirkan kita berkumpul di masjid ini di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan Al-Qur'anul Karim, untuk mendengarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita bisa mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan dengannya pula kita bisa meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teringat satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuridu illa ayyata'alama khairah. Dia tidak menginginkan apa-apa di masjid itu, di majlis itu, melainkan mendulang kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan ilmu. Kana lahu ka'ajrin hajjan tamatu. Ganjaran buat mereka yaitu ibadah haji sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu. Karena Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam banyak ayatnya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam banyak hadisnya terkait bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena agama ini telah sempurna sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian dan telah aku cukupkan nikmat atas kalian. Dicukupkan nikmat ini karena kita telah memeluk agama Islam. Dicukupkan nikmat ini karena telah diturunkan Rasul yang terakhir, yaitu Khatamul Anbiya war Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah pun ridha Islam sebagai agama kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah ayat ini turun, Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam beliau mengatakan, falam yakun yawma idzin dinan lam yakun yawma dinan. Maka pada hari itu diturunkannya ayat Al-Maidah yang saat itu tidak menjadi bagian dari agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kapanpun tidak akan menjadi bagian dari agamanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadza falaysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang tidak menjadi perintah kami, yang bukan menjadi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, dan akan tertolak. Dan pada hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan falaysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang amal soleh yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertolak amalannya.
Sebagaimana seekor burung ketika dia terbang ke atas itu dengan 2 ekor sayapnya. Burung terbang ke atas itu dengan 2 ekor sayapnya. Jika salah satu saja patah, maka burung tersebut tidak akan bisa terbang ke atas. Demikian pula amal soleh yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga memiliki 2 macam syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang kedua at-thawab ala sunnah, yaitu cocok dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beramal sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sebaliknya, ketika kita telah beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, namun tidak ikhlas, juga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu amalan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 2 syaratnya, yaitu ikhlas dan cocok dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengikuti agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak hadis, di dalam banyak ayat telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar yang telah memeluk agama Islam, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik. Artinya apa? Kita ikhlas mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cocok dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan Allah ridha kepadanya dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu amal soleh yang kita lakukan hendaknya ikhlas dan cocok dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak kaum muslimin hari ini beramal tidak cocok dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak hari ini sebagian kaum muslimin beramal tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini Allah berikan kepada kita hidayah, Allah berikan kepada kita taufik sehingga bisa memeluk agama Islam dan beramal kemudian ikhlas cocok dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'an rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada." Maka barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia beramal saleh dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan dikatakan saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala 2 syaratnya tadi, yaitu yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menganugerahkan kepada kita semuanya dengan nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semuanya dengan nikmat yang begitu besar, sehingga Allah mengatakan dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan hidayah Islam adalah hidayah yang terbaik yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita dan kaum muslimin.
dan hidayah sesuai dengan sunnah apa yang telah kita amalkan merupakan anugerah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kita perhatikan banyak di media sosial pada hari ini, dan kita saksikan di media sosial, di Facebook, di TikTok, kita melihat dan mendengar ada sebagian kaum muslimin yang beramal yang aneh-aneh, dan itu tidak pernah dilakukan oleh pendahulu kita dari kalangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita bersyukur dengan hidayah itu diberikan sinyal dalam hati kita, loh kok ada amalan seperti ini, itu berarti fitrahnya muncul. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur dengan nikmat hidayah ini, la azidannakum, Allah akan tambah hidayah kepada kita semuanya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke dalam jalan yang lurus, betul-betul diupayakan, betul-betul diusahakan untuk mencapai jalan yang lurus. Kita menghadiri majelis taklim untuk menggapai jalan yang lurus, kita kemudian belajar untuk menggapai jalan yang lurus, kita kemudian membaca buku, membaca tafsir-tafsirnya para ulama, sehingga kita bisa mengetahuinya. Ketika tidak tahu, tanya kepada ahli ilmu, kepada ustaz yang berkompeten di bidangnya. Sehingga Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Apabila engkau tidak faham atau berselisih terhadap masalah sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada banyak amalan, ada banyak amalan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini akan kami sampaikan kepada para jamaah. Semoga menjadi bekal kepada kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak yakin dengan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus muncul perasaan khauf, perasaan takut dan perasaan raja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut amalan kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus memohon, berharap agar amal yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa lagi kalau kita enggak berharap kepada Allah? Kepada siapa lagi kalau kita enggak takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, ketika seseorang beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, muncul dua perasaan ini. Jangan-jangan amalan yang barusan saya lakukan betul sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun gak cocok dengan sunnah. Jangan-jangan apa yang saya lakukan pada hari ini betul sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun gak ikhlas. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika membangun Ka'bah. Apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Perhatikan bekal apa yang akan kalian bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang yang pergi ke tempat yang jauh, atau mungkin umroh, atau mungkin safar, atau ke negeri kampungnya, dia pasti membawa perbekalan yang sangat banyak di dalam kopernya itu. Bahkan perkara yang remeh-temeh pun dimasukkan ke dalam koper. Sebatas tusuk gigi dimasukkan ke dalam kopernya, sekecil itu dimasukkan ke dalam kopernya, dipakai sepanjang perjalanan. Dan ini kita beramal pergi ke negeri yang paling jauh, akhirat, yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu kaum muslimin, kita butuh amal yang sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ini yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beramal saleh banyak ayatnya.
banyak ayatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebahagiaan di akhirat. Dan Allah pada ayat yang lain berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, ganjarannya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang lain Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, ganjaran buat mereka adalah pahala yang tanpa batas. Pahala yang tanpa batas. Dan orang yang beriman dan orang yang beramal saleh ini tidak pernah sedih, tidak pernah hatinya galau, tidak pernah hatinya gundah gulana, karena sandarannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ditutup dengan ayatnya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, pada hati mereka tidak nampak sedih, tidak nampak duka cita. Nanti akan kita bahas beberapa amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempurnaan ganjarannya kepada mereka yang beramal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan di akhirat, di antaranya berupa surga yang Allah janjikan untuk mereka. Allah berfirman pada surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakarin aw untha, dan adapun orang-orang yang beramal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, orang yang beramal saleh baik dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukminun, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan kepada mereka penghidupan yang lebih baik. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang layak. Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan yang cukup sebab amal saleh yang ia lakukan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan balas amal saleh yang mereka lakukan bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sebab amal saleh yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman pada surah Al-Buruj ayat 11, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, ganjaran buat mereka adalah surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, dzalikal fawzul kabir, dan dia mendapatkan kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan kita beramal saleh kalau bukan surga yang Allah janjikan kepada kita semua? Uiddat lil muttaqin, surga itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya untuk memohon kepada Allah surga yang paling tinggi. Allahumma inni as'aluka jannatul firdausi nuzulan. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk masuk surga yang paling tinggi, yaitu jannatul firdaus. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan surga ini belum pernah tergambar oleh siapapun, sehingga dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar di telinga, wala khatari ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbesit dalam hati dada-dada manusia. Dan orang yang beriman dan beramal saleh tidak pernah terbesit, ya apa bentuk surga, dan kita belum pernah mendengarnya bagaimana indahnya surga, dan belum pernah terbetik dalam hati manusia baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal-amal apa saja yang dilakukan oleh manusia yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang amal tersebut berdampak kepada pelakunya sehingga dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga berdampak kepada pelakunya akan dibangunkan istana rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini jamaah kaum muslimin, mudah-mudahan para jamaah bisa melakukan sebagiannya atau seluruhnya. Akan kami sampaikan beberapa kepada jamaah pada pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu kepada kita semuanya dan kita amalkan dan kita ajarkan kepada anak kita, istri kita, sehingga menjadi amal saleh yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan lillahi banallahu lahu fil jannati mithlahu." Siapa saja yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga. Dan membangun masjid ini jamaah kaum muslimin itu butuh dana. Dan membangun masjid ini butuh tenaga. Dan membangun masjid ini butuh usaha dan upaya yang maksimal dari semua pihak. Enggak cukup punya impian-impian saja, enggak cukup. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibutuhkan dalam tanda kutip orang yang memiliki kelebihan rezeki, hendaknya sebagai rezekinya dititipkan ke masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini kita berada di masjid yang besar di daerah Surabaya Utara, di daerah Tanjung Perak, Masjid Mujahidin, masjid kebanggaan kota Surabaya. Maka tentunya mari kita upayakan maksimal untuk dalam tanda petik memberikan donasi terbaik di masjid ini. Karena listrik ini butuh biaya. Di masjid ini ada karyawan, ada petugas kebersihan. Kemudian di masjid ini ada sekian banyak yang perlu dana yang pada akhirnya untuk keberlangsungan aktivitas yang ada di masjid ini. Seandainya jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan seandainya yang hadir ini tidak ada upaya untuk membangun masjid ini, entah itu mungkin dana, entah mungkin petugas kebersihan, bagaimana kotornya masjid ini, bagaimana kumuhnya masjid ini. Ketika masjid ini nggak dirawat, akan sebagian yang runtuh, maka sedih. Ini masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah kaum muslimin, seandainya ketika kita hadir di majelis taklim, ketika kita hadir di sebuah kajian atau sholat Jumat, ada kaleng yang lewat di depan kita. Satu di antara kita, sekian banyak manusia, tidak ada yang menyelipkan rezekinya untuk memasukkan di kaleng tersebut. Semuanya tidak ada. Bagaimana keadaan masjid ini? Tidak hidup, tidak muncul kegiatan-kegiatan yang ada di masjid ini. Dengan dana yang diperoleh untuk memakmurkan masjid ini, maka itu manfaat bagi mereka, akan dibangunkan rumah semisalnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil apapun infak dan sedekah, baik sekedar memungut sampah di masjid, atau mengambil kotoran di masjid, atau mungkin membetulkan susunan-susunan Al-Quran yang tidak benar, atau mungkin melihat kipas yang nyala tidak dimatikan oleh petugas, atau mungkin yang lainnya. Sepertinya masjid ini butuh perawatan. Kemudian dia selipkan sebagian rezekinya masuk ke kotak infak, sekecil berapapun, mungkin 1.000, mungkin 2.000. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An
Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillahi, barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, kamafhasi qatatin au asgharin banallahu lahu baitan fil jannah, dia seperti membangun rumah yang kecil seukuran kamafhasi qatatin, itu seperti bangunan rumah yang paling kecil di dunia ini, lubang semut atau mungkin sarang burung yang ada di atas pohon. Digambarkan sekecil itu, perkara yang paling remeh sekalipun tidak dipandang remeh oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang beramal remeh di hadapan manusia namun pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Dan berapa banyak orang yang beramal besar namun dinilai kecil oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Oleh karena itu kita niatkan ikhlas mengharap wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun rumah itu, dia infak ke masjid itu seperti membangun rumah yang kecil, makhluk Allah yang paling kecil. Kemudian Allah berfirman, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada kita semuanya, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga seperti itu pula, sekecil itu. Allah tampakkan besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil infakmu di masjid ini, ini hasil sedekahmu di masjid ini, ditampakkan semua. Lalu bagaimana sekecil itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan orang yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa membangun rumah sekian hektar, yang memiliki rumah sekian hektar, akan dibangunkan rumah seperti itu pula di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memicu kepada kita semuanya untuk bergegas beramal saleh, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita semuanya. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisih janjinya. Allah berikan surga bagi mereka yang beramal kebaikan, dan Allah balas neraka bagi mereka yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan serupa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya setelah jelas datang perintah dari Allah, datang larangan dari Allah, setelah jelas datang kepadanya perintah Rasulullah dan larangan Rasulullah, dan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nuwallihi ma tawalla, kami sengaja palingkan kemana mereka ingin berpaling. Artinya apa? Diluluh oleh Allah Subhanahu wa taala, dijarno wis sak karepmu. Bahasanya begitu katanya Allah Subhanahu wa taala. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan kami masukkan mereka ke dalam jahannam. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan dia tidak memiliki sedikit pun penolong kepada mereka. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidupkan masjid ini dengan apa yang terbaik yang ada pada diri kita. Tidak punya duit, ya minimal memakmurkan masjid ini. Tidak punya duit, saya kenal fulan, sepertinya kok dalam tanda kutip ada kelebihan rezeki, minta proposalnya, berikan kepada fulan. Sampaikan kepada mereka pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala untuk pemakmuran masjid ini. Saya teringat dulu ketika masih kecil, luar biasa masjid ini dengan radionya. Bahkan kakek saya yang ada di Lamongan dengar masjid ini, luar biasa. Sampai ke Lamongan, sampai ke Bunga, sampai ke Sedayu mendengar masjid ini. Dengan sekian banyak kegiatan dan kegiatan yang dimunculkan di masjid ini, sehingga menjadi hirah dan semangat
muncul izahnya kaum muslimin dengan banyaknya kegiatan menghidupkan masjid ini. Mari kita hidupkan kembali masjid yang mulia ini sehingga memberikan kebaikan kepada masyarakat sekitar dan orang-orang merasa nyaman hadir di masjid yang mulia ini, Masjid Mujahidin Surabaya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah kepada kita, kepada mereka ini, ya, yang tidak mau beramal yang berat-berat, namun konsekuensinya berat. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam an Mu'ad bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man qara'a qul huwallahu ahad, siapa saja yang membaca surah Al-Ikhlas hatta yahtimaha ashran, sampai ia menghatamkan 10 kali, ashra marratan, 10 kali, banallahu lahu qasran fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Qasran fil jannah, istana. Kalau yang tadi rumah di surga, ini istana. Qasran fil jannah, Allah akan bangunkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, apa kandungan surah Al-Ikhlas? Dan isinya tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak Adam tidak boleh berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bacaan Al-Ikhlas ini meskipun dibaca puluhan kali pun tidak berdampak kepada pelakunya apabila dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan ampuni dosa orang-orang yang berbuat syirik. Innallaha la yughayyiru ma innallaha la yaghfiru dzunuba ayyushraka bihi ma'ahu wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik, dan Allah akan ampuni dosa selain itu. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, di situ ada ayat yang berbunyi Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Kita gantungkan hati ini sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepadanya. Dan di masjid ini, dan insya Allah di pekan ketiga akan disampaikan dengan jelas oleh Al-Fadhil Al-Ustadz Abdul Rahman Taib Habibullah Ta'ala, disampaikan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik dikala susah maupun senang, semuanya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikhawatirkan pelakunya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, dan ini dikhawatirkan pelakunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalan. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, akan aku hapus amalmu. Wa la takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin, membaca surah Al-Ikhlas ini di waktu pagi hari 10 kali bisa kita baca saat kita duduk. Membaca 10 kali bisa kita baca saat zikir pagi petang. Membaca 10 kali bisa kita baca saat kita ada di atas kendaraan. Dan membaca 10 kali bisa kita baca saat kita santai di rumah. Dan ini gampang untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun berat dilakukan, itu semuanya hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian kaum muslimin yang ketiga yaitu mengerjakan sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat.
mengerjakan sholat duha 4 rakaat. Nanti kita 2 rakaat itu menunggu 10 menit. Ini matahari lagi terbit, tunggu 10 menit agar tergelincir sedikit. Karena ketika matahari terbit dilarang sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, "Man sholat duha arba'an." Barang siapa yang sholat duha 4 rakaat, wa qoblal ula, dan wa qoblal ula arba'an, dan sholat sebelum duhur 4 rakaat, fana buniya lahu biha baitan fil jannah. Allah bangunkan rumah untuknya di surga. Dan ini gampang jamaah, insya Allah. Sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat yang lain boleh dikerjakan di rumahnya atau langsung di situ juga boleh. Langsung 4 rakaat. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 4 rakaat sebelum subuh, mohon maaf, 4 rakaat sebelum zuhur dijelaskan pada hadis yang lain, menjadi penguat agar kita senantiasa istiqomah dengan amal tersebut. Jadi 4 rakaat di awal duha dan 4 rakaat sebelum zuhur, mudah-mudahan kita istiqomah, dibangunkan rumah untuknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yaitu mengerjakan sholat 12 rakaat rawatib. Man sholat ithnata asyara rak'atan fi yaumi wal laila bunya lahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat sunnah rawatib sehari semalam, Allah bangunkan rumah untuknya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat sunnah 12 rakaat itu apa saja? Ada hadis yang sangat panjang disampaikan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tabara ala 12 rak'atan minas sunnah. Barang siapa yang istiqomah, yang rutin salat 12 rakaat sunnah rawatib, salat yang mengiringi salat fardu, bunya lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa 12 rakaat itu? Yang pertama, arba'in rakaatin qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Jadi 6. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Wa rak'ataini qablal fajr, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Ini hadis riwayat Aisyah, ada 12 rakaat, dan hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sunahnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis yang lain dari Ibnu Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, saya telah menghafal dan saya telah mengingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatain, 10 rakaat yang senantiasa beliau lakukan sepanjang hidupnya. Dijelaskan oleh Ibnu Umar, yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, yang kedua 2 rakaat setelahnya, yang ketiga 2 rakaat sesudah maghrib,
Yang keempat 2 rakaat sesudah Isya. Dan terakhir 2 rakaat sebelum subuh. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dalam sunnahnya. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hadiah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait orang-orang yang beramal di waktu zuhur. Di waktu zuhur, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha ala arba'in raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar." Barang siapa yang menjaga, selalu rutin menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Barang siapa yang rutin mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Hadis ini rawahu Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Jamaah kaum muslimin, apa manfaatnya? Apa balasannya? Haruma 'alan nar. Allah haramkan untuknya neraka. Neraka diharamkan untuknya bagi mereka yang beramal 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Namun karena ini menjadi topik agar mendapatkan hadiah di surganya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tadi 12 rakaat. Ketika hadis ini muncul dari Ummu Habibah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam merutinkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka dijamak oleh ulama ahli fikih. Teknis mengerjakan sholat sunnah rawatib di saat zuhur, yang pertama 4 rakaat sebelum dan 4 rakaat sesudahnya, atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, atau 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Yang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur dari hadis Ummu Habibah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur riwayat dari istri beliau yang lain, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Jadi para jamaah boleh bebas memilih. Namun yang menjadi topik pada bab ini 12 rakaat yang rutin dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian jamaah kaum muslimin, ini yang saya tutup, yang terakhir. Sebetulnya masih banyak. Yang nomor 5. Yang nomor 5, yang berikutnya, yaitu meninggalkan perdebatan. Meninggalkan perdebatan. Yang keenam, meninggalkan dusta. Yang ketujuh, berakhlak mulia. Sebetulnya masih banyak pembahasan-pembahasan mengenai hadiah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saya baca hadisnya. Hadis ini an Abu Umamah radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana za'ima bi baitin rabadil jannah liman tarakal mari'a wa in kana muhiqqan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjamin kepada siapapun akan diberikan rumah di pinggiran surga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang dia meninggalkan debat, walaupun dia dalam posisi yang paling benar. Nah, ini musimnya kita jamaah kaum muslimin, ya, musimnya kita pada hari ini. Jadi bersabar saja. Orang yang berada, yang sudah memiliki dalil, bersabar saja. Kita sampaikan kepada kaum muslimin, kita sampaikan kepada manusia yang hak, ini yang sunnah, ini yang bid'ah, bersabar saja. Ketika ada orang yang membantah, itu biasa. Ketika dibantah, makin menjadi-jadi. Tidak perlu. Jadi para ulama itu ketika membantah seperlunya. Tidak perlu berlama-lama ketika perdebatan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika semuanya membawa dalil, sama-sama membawa dalil,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi meskipun kita dalam posisi yang paling benar, tahan diri ini agar tidak menjadi ricuh kepada sahabat kita yang berselisih dengan kita. Jamaah kaum muslimin, kemudian hadisnya yang berikutnya, ana za'ima bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadiba wa in kana marha. Dan aku menjamin rumah di tengah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tengah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia meninggalkan dusta, walaupun itu dalam bentuk candaan. Banyak nggak Pak ini? Banyak. Bahkan dilombakan dengan stand up komedi, dibuat cerita-cerita sehingga orang mendengarnya begitu tertawa, baik di media sosial, dalam bentuk cerita, dalam bentuk video, dalam bentuk narasi atau apapun semacamnya. Dan itu semuanya dusta, buhtanun azim, semuanya dusta, bohong. Tidak ada satupun yang benar yang ia kisahkan, sehingga membuat orang jadi menarik, ketawa. Apalagi dalam tanda kutip, mohon maaf, mendapatkan pundi-pundi rupiah hasil dari apa yang ia kerjakan, waliyadzubillah. Dan ini semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi membuat candaan menghina Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzdzaba, barang siapa yang berdusta alayya, atas namaku, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap dia mengambil tempat duduknya dari api neraka, waliyadzubillah. Dan kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk jujur. Alaikum bisidq, wajib atas kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur akan mengantarkan kepada kalian kebaikan dari Allah. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan membawa kalian ke dalam surganya Allah. Wa innal kadhiba, adapun dusta, yahdi ilal fujur, akan mengantarkan seseorang kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan akan mengantarkan manusia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ana za'ima bi baitin fi jannatil a'la, dan aku menjamin kepada mereka akan dibangunkan rumah yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, liman husnul khuluq, sepanjang dia memiliki akhlak yang baik. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia, terutama kepada Allah, terutama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada manusia, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sejak aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang singkat ini membawa kepada kita kebaikan. Saya rangkum yang pertama, agar menjadi ilmu yang disampaikan orang-orang yang ada di rumah, apa hadiah, amal-amal apa yang dilakukan oleh kita agar mendapatkan hadiah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga, bahkan istana, baik di pinggir, di tengah, ataupun surga yang paling atas. Yang pertama, membangun masjid karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Kemudian yang ketiga, sholat duha 4 rakaat dan sholat sebelum zuhur 4 rakaat. Yang keempat, yaitu mengerjakan 12 rakaat salat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian yang kelima, yaitu meninggalkan perdebatan. Yang keenam, meninggalkan dusta. Yang ketujuh, berakhlak mulia. Mudah-mudahan yang singkat ini manfaat untuk saya pribadi dan jamaah kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.